Ada anak di depan panggung, Bu, liatin saya sambil mengacungkan jari tengah. Pak Kiai. Begini. Bapak Ibu, saya teringat dengan satu makalah yang bunyinya, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, maka berarti kamu mendidik seorang saja. Tapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Dalam lembaran sejarah kita akan melihat bagaimana kemudian keberlangsungan sebuah generasi yang baik itu ternyata lebih diutamakan dari seorang ibu yang baik. Contoh kasus umpamanya, suaminya baik, istrinya tidak baik, maka kemungkinan anak-anaknya akan menjadi anak yang tidak baik. Contoh, kalau suaminya baik, istrinya tidak baik, anaknya tidak baik. Bahkan suaminya nabi sekalipun. Tapi walaupun suaminya tidak baik, tapi istrinya baik, kemungkinan anak-anaknya menjadi baik. Saya yakin pengajian sepanas ini, duduk apa adanya, tanpa tenda, tanpa tikar dan kelasa, itu yang mau hanya ibu-ibu. Dan duduknya nyaman, duduk di depan sendiri, tungkae selonjor ke kayak gitu. Tanpa tikar. Yang datang ke sini duduk tanpa tikar, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body. Silitiga telah kelebon wedi. Saya kasih contoh. Suaminya baik, istrinya tidak baik, maka anaknya akan menjadi tidak baik. Bapak Ibu, salah satu nabi yang paling terkenal itu adalah Nabi Nuh. 2 hari yang lalu saya pengajian kalau ngomong soal anak ini, Bu. 2-3 hari yang lalu saya pengajian di komplek lokalisasi, dekat lokalisasi Bandungan. Bandungan itu isinya, di komplek itu banyak terkenal kota sejuta purel. Isinya purel sama telembuk. Ada anak di depan panggung, Bu, liatin saya sambil mengacungkan jari tengah. Pak Kiai. Begini. Kenapa saya ngacungnya pakai jari yang kanan? Karena saya habis dikasih cincin sama Abah Lutfi. Pamer matamu, pamer. Saya tidak pamer, hanya memamerkan. Tangannya begini, Pak Kiai. Dia kemudian saya panggil, Dek, kamu naik ke panggung, saya kasih uang 200.000. Oke, dia bilang, naik ke panggung. Saya tanya, Nak, nama kamu siapa? Reza. Bapak kamu siapa? Lupa. Loh, kok bapaknya sendiri lupa? Bapak saya banyak. Serius? Iya, kata ibu saya, bapak saya banyak. Saya jadi mikir, apa jangan-jangan Salome? Apa itu? Satu lubang rame-rame. Terus saya tanya lagi, Nak, cita-cita kamu pengen jadi apa? Pengen jadi nabi. Saya tanya, kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa perintah para bocil. Akhirnya saya minta, kamu sebutkan nama 10 nabi, bisa tak kasih uang 200.000. Tahu Bu anaknya jawab apa? 1, Adam. 2, Idris. 3, Luhut. Nabi Luhut bin Sarpanjaitan.
anak seperti ini mohon maaf, ini seperti apa menjadi generasi ke depan? Faktor utamanya adalah seorang ibu. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Bukan istrinya 2, menikah 2 kali. Beda nggak Bu menikah 2 kali dengan istrinya 2? Menikah 2 kali, istri 2. Beda apa sama? Coba. Yang di atas panggung bilang sama. Yang di bawah panggung bilang beda. Menikah 2 kali, 1. Yang kedua istrinya 2. Beda apa sama? Beda yuk, cah lemu ngeyelan. Kalau menikah 2 kali, dia bisa poligami, bisa tidak. Contoh menikah pertama, istrinya mati, menikah lagi. Itu menikah 2 kali. Kalau istrinya 2, berarti poligami. Gus Miftah nikah berapa kali? Sekali. Istrinya berapa? 1. Baru 1, Ci. Kamu yang bilang baru pasti janda. Iya. Betul. Karena dia berharap aku mau sama dia. Sorry ya, emangnya aku cowok apaan? Bisa pas janda ya. Inyong ya bingung ya. Kayaknya wis tua, bajune fatayat. Kan kudune muslimat, cie kamu turun. Langsung dia nyanyi, aku mundur alon, alon mergo sadar aku sapa. Mong digoleki pas WA-mu sepi. Cahadro, janda. Up. Begitulah hidup, karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Hah? Canda. Saya ngomong apa? Cangkem-cangkemnya dewek ngapa ya? Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Alhamdulillah, doakan. Saya selalu bilang nikah sekali, karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojone nyong mate. Silakan dinikmati panasnya Bu. Apakah mereka yang pakai payung karena takut panas? Tidak, tapi takut bedaknya luntur. Bapak Ibu, Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Istri pertama namanya Sofuro. Anaknya 3. Anaknya 6. Cowoknya 3, ceweknya 3. Sofuro ini wanita solehah. Makanya anaknya yang 6 ini mohon maaf, jadi orang hebat semua. Bahkan banyak nabi dan rasul yang turun dari anak-anaknya Nabi Nuh, istri Sofuro. Kenapa? Karena Sofuro itu wanita solehah. Setelah dengan Sofuro, Nabi Nuh nikah lagi dengan perempuan yang sangat cantik, SDSB, semok depan semok belakang. Anda tahu? Namanya Wil'ab binti Ajwil. Anaknya 2 nakal semua. 1 namanya Kan'an, 2 namanya Balus. Kan'an itu anak yang berani sama bapaknya. Salah satu keturunannya siapa? Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Sofuro solehah, anaknya bagus. Wil'ab binti Ajwil nakal, anaknya nakal. Nabi Yakub. Nabi Yakub juga menikah 2 kali.
Anak pertama, istri pertama ada anak 7, Yahudi semua. Karena apa? Ibunya tidak solehah. Menikah lagi dengan perempuan solehah. Anaknya jadi anak yang baik. Namanya siapa? Yusuf dan Bunyamin. Dari solehahnya istrinya Nabi Ibrahim, mohon maaf, Nabi Yakub yang kedua melahirkan seorang nabi namanya Yusuf yang dinobatkan sebagai nabi tertampan. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Enggak ada deh. Banser kayak Nabi Yusuf, enggak deh. Nabi Yusuf itu ciri-cirinya mau diperkosa sama perempuan. Saking gantengnya. Banser diperkosa? Enggak. Enggak diperkosa saja mapan. Di sini kayak siapa? Enggak ada. Kayak Pak Camat. Nanti Camate. Halo, Camat kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kiyak wetenge rata, Pak Camat gede. Pak Camat wetenge aja gede-gede. Yen ana wong lanang wetenge gede biasane kiyak manuke cilik kayak iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi setelah saya baca kitabnya itu ternyata Nabi Yusuf itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Ini udah senyum. Kamu nafsu sama aku ya? Iya dong. Saya takut nanti pulang pengajian diperkosa. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa generasi yang baik menjadi faktor penentu adalah seorang perempuan. Disitulah kenapa kemudian ketika menikah Nabi Muhammad memberikan rambu-rambu seperti apa perempuan itu yang layak kamu nikahi. Maka dawai Kanjeng Nabi, tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Berapa Bu? 4. Ibu-ibu kan tahu, saya itu spesialis nasihat pernikahan artis. Jadi kenapa banyak artis kalau menikah yang memberikan nasihat? Gus Miftah. Dari sejak zaman Anang Asanti. Menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Atta Aurel menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina yang memberikan nasihat Gus Miftah. Yeni Inka Gus Miftah. Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Lesti sama Rizky itu jamaah saya. Tahun kemarin hampir berangkat haji bareng saya. Tapi dulu pas menikah yang memberikan nasihat bukan saya. Tapi apapun itu yang terjadi itu urusannya rumah tangga Lesti sama Rizky. Kenapa kok sing cerewet orang Tegal? Begitu Lesti melaporkan Rizky, betul. Begitu dicabut, loh kok dicabut? Orang melaporkan tuh boleh mencabut. Diselesaikan di luar meja hukum, namanya restoratif justice. Nggak bertanya-tanya Pak Kapolsek, karena Pak Kapolsek itu pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Makanya Pak Kapolsek, terima kasih mau ngaji Pak ya. Orang apa-apa pangkatnya cilik, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Akhirnya sama Lesti dicabut, yang cerewet orang Tegal. Itulah kenapa saya mengatakan sing lakoni adem ayem, sing nonton kakean wongnya ya teka ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink.
Wis tua jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Nah Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengatakan apa? Untuk menjadikan generasi yang solehah, saya yakinlah kalau mau gabung sama Fatayat Muslimat insya Allah solehah. Maka para suami, antisipasi untuk menjadikan istrimu solehah, saya kasih satu tip. Tolong sediakan lato-lato di rumahmu. Karena perempuan itu karakternya pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet. Makanya para suami sediakan lato-lato di rumah. Jadi ketika istrimu ngomong, cerewet, langsung kamu bunyikan lato-lato. Etek, 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 etek. Tuh. Kok lato-lato sudah dibunyikan masih cerewet? Gampang, tatape cangkeme. Nah Bapak Ibu, generasi yang hebat itu ternyata apa? Tidak dimulai ketika anak itu sudah lahir. Tapi dari kapan? Sejak pemilihan calon mantumu, calon istrimu, calon suamimu. Dulu saya ditanya sama kiai saya di Ponorogo, Miftah, nggih kiai, kalau kamu cari istri, kamu cari yang seperti apa? Pilihannya apa kiai? Saya tanyakan. Pilihannya adalah cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Coba sebelum pertanyaan itu saya jawab. Ibu-ibu muslimat Fatayat saya tanya. Kalau Anda disuruh nyari milih suami, pilih yang mana? Sing takon siapa? Beda kasusnya. Pilihannya dua. Miskin tapi dermawan, apa kaya tapi pelit? Miskin dermawan apa kaya tapi pelit? Miskin dermawan. Pertanyaan saya, kalau miskin untuk dermawan apanya? Tapi jawabannya benar. Maksud saya benar apa? Biasanya kalau orang suruh milih itu milih yang ketiga yang nggak ada, Bu. Kaya dan dermawan. Harusnya milihnya satu di antara dua. Berarti Anda benar. Kenapa? Karena hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau keinginannya kaya dan dermawan, padahal pilihannya nggak ada. Kaya tapi pelit. Pak, besok pengajian sama Gus Miftah. Jilbabnya muslimat jelek, mbok beli. Pak, suaminya jawab, nggak usah beli. Pelit kok. Walaupun punya uang nggak ngasih duit. Tapi suaminya miskin dermawan. Pak, besok pengajian kali Gus Miftah jilbabnya suwek. Ya kono bu tuku wo, yen duwe duit tuku wo. Tapi orang duwe duit. Makanya dulu saya ditanya, Le, kamu pilih istri pilih mana? Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Saya jawab waktu itu, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya marah, loh kok kamu milih yang cantik tapi gak solehah? Pak Kiai, kan Al-Quran itu ada ayat bunyinya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik, tidak solehah, kewajiban saya sebagai suami menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya jelek, walaupun dia solehah, mohon maaf, menjadikan cantik mahal harganya. Apalagi wong wadon saiki. Lah sing tua-tua ngene iki ya murah. Paling pol wedak FIFA nomor 4. Coba yang muda-muda skincare. Saya tadi pengajian di titik pertama ada ibu-ibu di depan panggung. Subhanallah, alisnya kayak galengan kayak gitu.
Jadi kalau laki-laki itu nggak bisa ngatur perempuan lumrah Pak. Lawang aturane Gusti Allah wae. Dirubah. Alis wis api-api dikerok, dilukis dhewe kan goblok gitu loh. Wong iya teka. Ya melu guyu. Jilbabnya ya putih. Kan wong wadon ki aneh Mas. Alisnya ketok apik, ya kerokan, lukisan. Hidupe ketok apik, sambungan. Raine mulus, pupuran. Irunge mancung, suntikan. Untune rata, ya kawatan. Bodine katon dhuwur, sandal jincitan. Susune gede, ya ganjelan. Lah wong wedok kayak gawene bengok-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu kuwi lho yuk. Makanya Mbak Fatat saya ingatkan, Mbak Fataya dengerin. Ayu mergo banyu wudu, luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginjo. Iya. Maka pilihannya apa? Sejak sebelum menikah. Tungkihul mar'ali arba'in. Ini saya sampaikan Bu, mudah-mudahan generasi kita besok menjadi generasi yang hebat. Menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama. Akan ada kiai-kiai hebat dari rahim ibu-ibu Ndukuh Waru. Amin. Ya kalau ibu-ibu pengen punya cucu, Anda bukan kiai, bukan punyai. Kok Anda punya anak cantik, pengen mempercepat punya generasi kiai gampang. Nikahkanlah anakmu dengan kiai. Iya. Apalagi kiainya rambutnya gondrong, belangkonan, kacamatanan. Sorry ya. Saya kalau orang yang nawarin nikah banyak Bu. Dari orang biasa, artis, santri banyak. Alhamdulillah. Mau apaan? Alhamdulillah. Saya pending. Ya nggak mungkin lah. Orang kayak saya itu kan apa-apa ketahuan Bu. Di mana-mana ada wartawan, di mana-mana ada HP. Kok saya mau macam-macam? Wong saya neng pom bensin neng WC loh, ditunggoni wong. Saya pikir mau nyewoi. Ya Allah. Saya keluar dari WC banyak orang. Ya Allah. Itulah bedanya orang dulu sama sekarang, Bu. Kalau orang dulu ketemu kiai barokah doa, sekarang barokah selfie. Inyong bar ngising, nah, diajak selfie. Pak Kiai kiai selfie di seat, iya. Karo cangkeme dikawati. Makanya saya mengharamkan istri saya pakai kawat gigi. Bah, saya mau pakai kawat gigi. Enggak boleh. Kenapa? Bahaya. Kalau kamu pakai kawat gigi, tak cipok nyantol cangkem gue. Satu paling takut kalau lihat perempuan pakai kawat gigi. Santai aja Mbak, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ini yang merongos ini. Oh mau duduk di sini? Ya sana Bu. Saya tali ditambang, saya tarik kayak bendera Bu. Oh, ikan pernah di. Oh, pede banget orang ini ya. Arepe nang ndi ya? Ibu mau ngapain? Kayaknya. Halah kemayune ya Allah. Muslimah Tegal, Muslimah Tegal. Anak Bu Umi ya Allah. Wong pede nih kayak ngene lho. Kipas-kipas sambil nyanyi. Hatiku rasane lara. Ya jagung ya. Apa Bu? Siapa yang berdiri? Gus Miftah berdiri. Ibu-ibu senang saya duduk apa berdiri? Pak Kapolsek itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri Pak Camat. Saya itu lemes, puasa, dipaksa-paksa berdiri. Nanti pada waktunya berdiri.
Loh, kok kamu ketawa? Kamu bayangin aku ya? Tungkihul mar'ali arba'in. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan generasi dari Tegal akan melahirkan orang-orang yang istimewa. Dari ibu-ibu muslimat dan fatayat ini. Semalam saya pengajian di Waru Rejak, saya bilang, dulu Tegal punya sejarah orang hebat. Minimal saudara saya, sahabat saya, almarhum Ki Entus Susmono. Kalau ibu-ibu masih bertanya-tanya tentang tongkat saya, semalam saya sampaikan, lihat YouTube-nya. Ini warisan dari almarhum Ki Entus. Sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Ini saya pakai dengan satu harapan, mudah-mudahan kalau pengajian saya ada pahalanya, transfer jariah untuk almarhum Ki Entus. Amin. Makanya kalau Pak Camat pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu Pak Camat? Mas Haryo niku, anak Mas Entus niku, tahu kedekatan saya dengan Ki Entus. Beliau sebulan sekali Bu datang ke Jogja waktu itu. Beliau ngaji kitab ke saya, namanya Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, dulu sebulan sekali datang ke pondok, minta dimasakkan sayur asem, tempe goreng, sama ikan asin, sambal terasi. Itu sebulan sekali Bu ke pondok saya. Makanya saya punya banyak kenangan sama beliaunya. Kita doakan husnul khotimah. Dan saya berharap dari Tegal besok akan ada orang-orang besar seperti Ki Entus. Amin. Insya Allah akan lahir dari perempuan-perempuan yang ikhlas seperti hari ini. Anda tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ora paham, ora paham. Apa ya? Loh, saya doakan kalian menjadi orang hebat. Kenapa? Jangan insecure. Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Betul? Anda tahu bedanya tahu sama bokong? Tahu dibalik tetap tahu. Bokong dibalik jadi bosok temen ya. Bokong dibalik jadi teh. Allah. Kipasnya gak sini Mas? Ya sini. 4 hal itu yang boleh dinikahi apa saja kategorinya. Yuk selawatan dulu yuk biar gak panas yuk. Insyaallah butiran-butiran keringat yang ada di tubuhmu menjadi saksi besok meringankan hisabmu di hadapan Allah. Amin. Alhamdulillah. Yuk selawatan. Bu Muslimat minta lagu apa? Mangku Purel. Ya Allah, Mangku Purel. Joko Tingkir. Ya, saya lagu nih Gus sing anyar tentang muslimat. Jenengan jawabe muslimat karo fatayat ya. Saat durunge nyanyi Joko Tingkir, muslimat, fatayat. Bengok sing banter. Rasa mau tabu disit. Rasa terlalu semangat, amplopmu nggak jelas. Beda ya. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Bapak NU Ibu Mus Sebanter. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yuk berkat bae sing dipikir pengajian sing dipikir badokan tok rahmat. Pilih rahmat apa berkat? Ulangi sepisan maning, ulangi.
Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa sing berkata ngekrek lagi. Kolong aja ya. Le, nyanyi Joko Tingkir le. Tapi syairnya saya ganti ya. Syair merah putih ala Gus Miftah. Karena kecintaan muslimat kepada merah putih tidak perlu diragukan. Tepuk tangan untuk muslimat. Dulu kontroversi lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir itu yang nulis syairnya itu orang Metro Lampung. Yang menyanyikan Cak Percil, jamaah saya dari Blitar. Lah itu dianggap lagunya itu sebenarnya lagu solawatan. Katanya menghina Joko Tingkir. Kalau saya mengatakan tidak ada penghinaan Joko Tingkir dari lagu itu. Lah itu Gus, Joko Tingkir ngombe dawet, ya ora apa-apa. Wong zaman Joko Tingkir mbiyen anane mung telu, kopi, degan, dawet. Yang salah tuh kalau kayak kia, Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Zaman Joko Tingkir nggak ada boba. Nyatanya gara-gara lagu Joko Tingkir sekarang Joko Tingkir menjadi terkenal. Orang jadi tahu Joko Tingkir itu wali. Kalau saya nggak ada masalah. Kalau minum dawet dikira salah, Anda akan didemo sama bakul dawet seluruh Indonesia. Kalau ibu-ibu muslimat dari Purworejo ke Kebumen akan melewati jembatan namanya Jembatan Butuh. Di situ ada orang jualan dawet namanya dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Lah iya Pak Camat kok ngayel. Dawet ireng Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Ya singkatannya kayak gue. Sama kayak di Gunung Kidul, di Jogja itu ada tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Ya tempat piknik. Disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul. Nanti kalau Pak Camat pengen tahu tak WA ya. Sherlock matamu, Sherlock. Sherlock. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo, panas temen ya. Cie, kamu pengen belai-belai ya. Salatullah. Salah Joko Tingkir kok ngono. Mano teh wong ngene iki.